Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Dan kali ini kita akan membahas terkait batalnya jamaah haji Indonesia untuk pemberangkatan periode tahun 2021 ini. Nah, ini sekarang menjadi perbincangan di seluruh di seluruh Indonesia, karena memang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sudah seharusnya mempunyai jadwal keberangkatan haji tahun ini. Namun ternyata dibatalkan gitu kan, gagal berangkat. Dan sebabnya ini kan simpang siur. Nah, awalnya pimpinan DPR mengatakan kita ditolak Saudi karena soal vaksin. Tapi kemudian Dubes Saudi membantah bahwa Indonesia tidak dapat kuota haji tahun ini gitu. Lalu Kementerian Agama bilang bahwa pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji demi keamanan warga negara terkait karena pandemi COVID. Jadi akhirnya umat ataupun rakyat Indonesia ini bingung gitu, karena informasi yang didapatkan adalah kesimpang siuran. Nah, kita akan membahas apakah ada yang disembunyikan. Nah, kemudian jadi siapa yang benar dari masing-masing memberikan pernyataan, memberikan informasi, dan kira-kira apakah ada pihak-pihak yang berbohong juga. Nah, untuk itu kita akan membahas kali ini tema kita adalah menghalangi ibadah haji merupakan kezoliman besar. Nah, oleh karena itu kita sudah mengundang narasumber yang tidak asing lagi untuk kita semua, sahabat Wahyu, yaitu Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sehat, Wahyu. Bang Rocky? Alhamdulillah sehat. Semoga Bung Wahyu juga sehat. Alhamdulillah kita semua sehat, dan mudah-mudahan sahabat Wahyu juga semuanya sehat. Nah, langsung Bang Rocky, Oh iya. terkait dengan penundaan keberangkatan haji tahun ini, di mana memang ini menjadi polemik. Dan dari Kemenak menyatakan bahwa pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji gitu. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi seperti ini terjadi lagi hal-hal seperti ini, Bang Rocky? Ya, yang pertama saya ingin menyapa kepada para sahabat Wahyu di seluruh penjuru Nusantara. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat, tetap semangat, dijauhkan dari wabah corona dan bahaya-bahaya lainnya. Amin. Amin. Ya, jadi kalau menanggapi batalnya pemberangkatan haji tahun ini kesedihan yang kedua setelah ketika Lebaran kemarin umat Islam tidak bisa mudik, dilarang mudik oleh pemerintah. Nah, sekarang ibadah haji konon dibatalkan juga oleh pemerintah. Nah, gitu. Walaupun alasannya tadi simpang siur ya, alasannya simpang siur, dibilang tidak dapat kuota lah, dibilang karena vaksin lah, macam-macam lah itu. Intinya dibatalkan oleh pemerintah. Artinya clear di situ bukan pihak pemerintah Saudi yang melarang, tapi justru pihak pemerintah RI yang tidak mau memberangkatkan atau membatalkan sepihak. Intinya di situ sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa simpang siur itu terjadi karena komunikasi yang buruk. Kedua, tidak profesionalnya mengelola pemerintahan atau manajemen pemerintahannya tidak baik atau tidak profesional. Nah, disitulah muncul kesimpang siuran itu sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah publik. Sehingga tadi memunculkan, jadi kalau begitu siapa berbohong, siapa yang benar kan gitu. Nah, ini jadi gaduh di depan publik. Semestinya tidak terjadi seperti itu. Dan semestinya juga pihak Arab Saudi tidak perlu mengklarifikasi sampai menyurat kepada DPR gitu kan, membuat surat resmi. Kalau menurut saya itu tanda pemerintah Arab Saudi merasa tidak cukup memberi klarifikasi dengan pernyataan di depan pers. Nah, gitu, tidak cukup sehingga dia membuat surat resmi. Itu menunjukkan bahwa dia tersinggung sebenarnya itu. Tersinggung. Kok dia yang dijadikan alasan atau kambing hitam bahwa jamaah Indonesia tidak berangkat, itu berarti pihak Saudi sana yang bermasalah. Ternyata kan dia tidak mau itu, bahkan tidak buat pernyataan di depan pers, dirasa tidak cukup, dia membuat surat. Nah, surat itu kan dokumen resmi negara, sehingga itu menunjukkan bahwa negara Arab Saudi tidak terima dengan, nampaknya dengan tidak terima atau mungkin tersinggung atau bahkan marah dengan sikap pernyataan-pernyataan yang keluar di negeri ini, terutama dari berbagai pihak yang
mengatakan bahwa tidak dapat kuota dari Arab Saudi, tidak dapat tidak diizinkan masuk ke sana atau karena vaksin dan seterusnya. Itu semua tidak benar gitu. Sehingga diklarifikasi dalam bentuk surat supaya tidak dipelintir-pelintir lagi ataupun tidak terjadi bias lagi. Nampaknya seperti itu. Dan ini menunjukkan tidak profesionalnya mengurus pemerintahan. Bahkan juga tidak amanahnya mengurus haji itu sendiri. Dan kalau saya melihat ini kalau dibilang tidak amanah ya sangat tidak amanah atau tidak profesional. Jadi dua lah, tidak profesional dan tidak amanah. Jadi kalau saja dia amanah, dia profesional, dia bisa merencanakan dengan baik, semestinya taruhlah rakyat ini dihibur lah setelah dilarang pergi mudik misalnya. Itu kan juga kontroversi, itu pulang mudik itu kontroversi. Orang dilarang mudik tapi tenaga asing dari luar boleh masuk, itu kan aneh itu. Nah gitu. Jadi kebijakan yang tidak adil dan cenderung zolim gitu, nah, itu muncul lagi gitu. Dan tiba-tiba malah sekarang ibadah hajinya yang dibatalkan atau bahkan tidak bisa memberangkatkan ke sana. Ini setelah berhasil rakyat dibikin sedih gitu, tidak bisa mudik. Sekarang yang mau berangkat haji tidak bisa berangkat lagi. Ini kesedihan bagi rakyat yang berlipat-lipat itu. Dengan alasan apapun. Kalau alasannya karena COVID, alasannya karena komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi belum dijalankan, semestinya secara serius diupayakan. Dan itu kan hal-hal teknis ya Bang Rocky, artinya bisa dipersiapkan lebih matang di jauh-jauh hari begitu Bang Rocky. Betul. Jadi kan kita itu bukan baru kali ini mau memberangkatkan jamaah haji kan? Iya, kecuali kita baru belajar memberangkatkan, bolehlah. Oh iya, komunikasi dengan pihak Arab Saudi belum terjalin mulus misalnya. Ada salah paham, salah pengertian, misalnya begitu. Ini sudah berpengalaman berkali-kali kan gitu. Nah, jadi tidak boleh sebenarnya ada alasan tidak komunikasinya tidak baik. Dan menurut saya ini justru menimbulkan kecurigaan di publik gitu. Tanda tanya. Semestinya kalau betul-betul diurus secara amanah, secara profesional, kan jauh-jauh hari itu ada komunikasi dari pihak pemerintah Jokowi ke pemerintah Arab Saudi. Minimal bertanyalah, kira-kira apa saja yang harus kami persiapkan untuk persiapan jemaah haji ini di situasi COVID ini. Apakah protokol kesehatan, apakah vaksin yang diterima di situ. Itu kan harus ada komunikasi kalau memang niatnya ingin mengurus dengan profesional gitu. Jadi kan diseriusi gitu. Dulu pilkada aja bisa diseriusi dilaksanakan, masa ngurus haji enggak bisa diseriusi gitu. Nah, ini tidak amanah ini gitu. Jadi kalau dia amanah, dia tentu jauh hari itu merencanakan komunikasi dengan pihak Saudi. Kita mau berangkat tahun 2001 itu apa saja yang harus disiapkan? Vaksinnya apa yang diterima di situ? Berapa banyak kira-kira yang bisa masuk? Apa saja syarat-syaratnya? Usianya berapa? Apakah yang harus usia sekian? Kan bisa dikomunikasikan itu. Dan itu kan ternyata pihak Saudi belum merasa ada komunikasi itu gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang menimbulkan tanda tanya publik. Sebenarnya kalian ngurus haji itu diurus bener nggak sih gitu? Nah, gitu posisinya. Sehingga tiba-tiba batal gitu. Nah, tidak bisa berangkat. Itu bukan perkara kecil. Mempertanggungjawabkan di dunia mungkin bisa lah rakyat dikatakan ini karena COVID, karena apa? Itu bisa saja. Tapi kalau di akhirat nanti tidak bisa, itu ada alasan macam-macam itu. Pasti ketahuan itu. Siapa yang bohong, siapa yang tidak, alasannya apa, yang sebetulnya alasannya apa, atau yang diungkap di publik alasannya apa. Jadi itu pasti akan ketahuan. Oleh karenanya, ya kalau menurut saya, kalau masih ada peluang untuk memberangkatkan, berangkatlah seberapapun. Kan gitu. Semasih bisa. Komunikasikanlah dengan pihak Al Saudi. Kira-kira begitu. Karena ini kan menjadi polemik sebenarnya tidak hanya tahun ini Bang Rocky. Kalau kita lihat di CNN Indonesia tahun 2017 bulan Agustus, itu 1 Agustus, bahwa polemik dana haji ini sampai waktu itu MUI berpendapat bahwa dana haji bisa jadi investasi, bisa jadi diinvestasikan dengan skema syariah. Jadi memang pemerintah dari tahun 2017 berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah yang mengendap untuk diinvestasikan. Nah, artinya kan sekarang umat Islam di Indonesia ini bertanya-tanya sebenarnya dana haji itu ada atau tidak, atau memang digunakan oleh pemerintah. Nah, tanggapan Bang Rocky bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, saya tidak ingin berpolemik dengan dana hajinya ya.
Iya. Itu yang jelas kalau kita dititipin orang, gitu ya, Hmm. dititipin orang uang, dititipin, maka kita harus amanah menjaganya. Hmm. Kalau kita mau menggunakan harus izin dulu kepada yang punya uang Iya. untuk barangnya, kan gitu. Seandainya digunakan tanpa izin itu berarti tidak amanah. Hmm. Tidak amanah itu berarti pengkhianat, kan gitu. Bahasa bahasa lawan dari amanah kan khianat. Iya. Nah, kalau saya dititipin uang orang kemudian saya gunakan tanpa izin kepada orang yang menitipkan tadi, maka kategorinya saya pengkhianat. Karena tidak amanah. Kan lawan amanah adalah khianat. Artinya saya berkhianat. Nah, karena saya berkhianat, orangnya disebut pengkhianat. Itu kalau logikanya begitu. Oleh karenanya, kalau bicara dana haji, yaitu mereka yang tahu lah. Saya tidak apa menginvestigasi sampai sejauh itu. Tetapi kita harus ingatkan bahwa jangan sampai salah menggunakan harta orang yang bukan Hmm. haknya, karena itu berat pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau di dunia bisalah dijelaskan, dijelaskan, diberitahu, dikomunikasikan. Bisa sajalah dengan argumen macam-macam, tetapi di Iya. akhirat ketahuan lah itu dipakai untuk apa, sudah izin atau belum, dapat izin atau tidak itu nanti ketahuan. Oleh karenanya ya saya himbau lah pihak-pihak, terutama para penguasa yang punya kewenangan atau yang sedang mengelola dana bukan miliknya, gunakanlah, kelolalah dengan amanah, gitu. Jangan sampai tidak menggunakan secara amanah. Nah, apalagi kalau seandainya betul-betul dana haji dititipkan kemudian tidak dikelola secara amanah, wah dosanya berkali-kali lipat. Jangan sampai terjerumus seperti itu. Nah, saya berharap ya jangan sampai gara-gara itu terus apa jemaah haji dia tidak terima uangnya dipakai tanpa izin dia. Itu berat pertanggungjawabannya nanti. Saya pikir itu ya terkait dana haji. Itu berarti 2 kali mungkin tambah sakitnya itu. Sudah tidak Iya. berangkat, dananya nggak ketahuan ini dipakai untuk apa dananya kan gitu. Atau dananya bisa diambil atau tidak sekarang. Nah, itu kita nggak tahu lah. Betul, karena ini akan menjadi pertanyaan yang sangat besar, Bang Rocky. Nah, kemudian Fadli John sendiri di situs Gelora News tanggal 4 Juni itu menyatakan sebenarnya sejak Hindia Belanda dulu, baru sekarang Indonesia ini tak mampu memberangkatkan haji nih. Apa tanggapan Bang Rocky terkait statement dari Bang Fadli John ini? Ya, Bang Fadli John itu cuma memberi sinyal bahwa kita jauh lebih buruk dalam mengurus haji ketimbang zaman dulu, mungkin Hmm. bahasanya begitu. Nah, itu sebenarnya koreksi itu buat kita. Kalau ada koreksi begitu, bagus diterima, kemudian kita perbaiki diri. Bukan langsung kita malah menyalahkan orangnya atau mengkambing hitamkan orang yang mengoreksi. Jadi kalau menurut saya itu pernyataan memberikan koreksi buat kita semua, termasuk terutama yang punya kewenangan lah. Yang punya kewenangan. Kita juga sebenarnya dikoreksi karena tidak mengingatkan Ya. orang yang punya kewenangan. Oleh karena kita kesempatan ini mengingatkan lah yang punya kewenangan agar kembali menggunakan kewenangan itu secara amanah, secara baik karena itu pasti dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dulu pengelolaan di zaman apa Belanda dulu atau zaman penjajah saja eh, apa seperti itu, ya tentu kita tidak boleh lebih buruk dari itu. Katanya sudah lebih merdeka. Kalau lebih buruk itu bukan rugi tapi celaka namanya. Kan Hmm. kalau kalau di hadis itu dijelaskan, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin kita beruntung. Kalau Ya. hari ini sama dengan hari kemarin itu kita rugi. Nah, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin berarti celaka, kan gitu. Nah, kita jangan sampai jadi yang celaka itulah. Jadi kalau dulu dulu haji dikelola dengan baik, rugi kalau hanya sama gitu. Kalau lebih buruk berarti celaka gitu. Nah, harusnya lebih baik supaya bisa beruntung. Kira-kira begitu Bung Wahyu ya. Baik, baik sahabat Wahyu, kita sampai di segmen apa kata mereka. Ini ada sahabat Wahyu namanya Mas Husen nih. Beliau bertanya, Bang Rocky, ternyata statementnya nggak hanya di Indonesia gitu, tapi di Bislow, situs Bislow 4 Juni juga Imam Besar Masjid New York itu sampai memberikan statement Imam Samsi Ali itu bahwa negara muslim terbesar dunia membatalkan keberangkatan haji, sangat memalukan. Nah, ini lebih 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 menusuk lagi Bang Rocky, memalukan statement dari Imam Samsi Ali ini Bang Rocky. Ya. Jadi ini menurut saya bukan lagi apa namanya peringatan. Itu sudah walaupun dengan kalimat tapi bahasanya tamparan itu. Hmm. Jadi tamparan itu. Jadi kategorinya memalukan. Memalukan di dunia kita.
Muslim terbesar di dunia. Negeri ini kan jumlah muslimnya mayoritas di dunia gitu. Iya. Nah, kenapa tidak mampu memberangkatkan atau bahkan membatalkan gitu? Hmm. Malaysia yang negara kecil saja malah dapat kuota lebih itu, kan gitu posisinya. Masa Betul, kita, betul. masa kita yang lebih besar jumlahnya lebih mayoritas negara Muslim terbesar di dunia yang jumlahnya lebih banyak di dunia, nggak bisa memberangkatkan apa saja yang dikerjakan gitu. Makanya dibilang sangat memalukan. Itu tamparan ucapan seperti itu. Memalukan manusia lain kan gitu di muka bumi ini. Iya. Bagaimana di hadapan Allah? Apa lebih nggak malu lagi gitu? Apa saja kamu urus ini kan gitu. Dengan kekuasaanmu dipakai untuk apa? Apa kekuasaanmu hanya dipakai untuk membatalkan haji atau bahkan menghalang-halangi orang yang ingin pergi haji? Orang yang ingin pergi haji itu kan sudah membayar hak-haknya, kewajiban-kewajiban dia sudah dia tunaikan, melunasi, mempersiapkan diri, mengurus surat ini, surat itu gitu ya. Nah kan Iya. sebenarnya tinggal harus difasilitasi dan diberangkatkan. Kalau sampai dihalang-halangi, wah berat sekali itu. Makanya saya setuju itu apa judul kita ini dibilang bahwa menghalang-halangi pergi haji itu apa itu kegiatan yang zalim yang besar, Kezaliman besar. kezaliman yang besar. Oh besar. Jadi menghalang-halangi orang di jalan Allah, menghalang-halangi orang mau beribadah, menghalang-halangi haji ini kan ibadah ya. Kalau di apa tidak diberi ruang bahkan nampak dihalangi. Dihalangi itu kan karena dibatalkan jadi terhalang gitu. Tidak bisa lagi berangkat itu. Nah, itu harusnya apa tidak terjadi. Maka saran saya siapapun pihak yang punya kekuasaan, yang berwenang di situ, kalau masih bisa diberangkatkan, komunikasikanlah berangkatkan. Masih ada waktu ini. Gitu kan. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Kalau tidak banyak ya secukupnya yang bisa berangkat, tapi semaksimal mungkin. Itu wujud supaya tidak memalukan tadi kata Bung Kiai Samsi ya, itu Samsi Iya. Ali itu. Supaya jangan dikatakan memalukan di dunia ini. Jangan sampai nanti di akhirat lebih malu lagi gitu. Kan pasti tidak bisa menghindar. Kenapa sampai dibatalkan. Nah, kira-kira begitulah saya tanggapi dari pernyataan Ustadz Nur Samsi Ali ya. Iya. Imam Imam Samsi imam di Ali. masjid ya, New York, di mana? Di Amerika. Artinya berita ini Amerika. sudah sampai di New Sampai York di sana, Amerika Bang ya. Rocky. Malu kita kan gitu. Gimana? Kita juga sebagai muslim warga negara yang muslim mayoritas di Republik ini malulah dengar-dengar begitu. Orang Amerika juga bertanya, aneh itu kan gitu. Emang ngurusnya gimana itu ngurus haji aja begitu gitu. Tentu harus ada yang bertanggung jawab gitu. Kan yang bertanggung jawab punya kewenangan. Pejabat yang bertanggung jawab yang digaji oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, diberi tunjangan oleh rakyat dan seterusnya itu harusnya bertanggung jawab. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait proses ibadah haji, pemberangkatannya, pengelolaannya, Bang Rocky, menurut pandangan Islam? Iya, haji itu kan ibadah. Ya. Maka karena ibadah itu diurusnya juga harus dengan baik-baik. Niatnya juga harus baik. Jangan sampai orang mau ibadah juga dia terhalang. Karena itu kezaliman yang besar. Dosanya besar sekali. Jadi sama dengan menghalang-halangi orang mau pergi ke Baitullah gitu. Itu posisinya dosanya besar sekali dan kezaliman yang besar. Buat kezaliman kecil saja kita harus minta ampun dan mohon maaf kepada orang. Minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang yang kita zalimi. Nah, kalau menghalangi ibadah haji itu kezaliman yang besar itu. Menghalang-halangi orang mau pergi ke Baitullah, beribadah kepada Allah gitu. Saya nggak ketemu itu kalau orang menghalang-halangi orang beribadah itu masuk sila keberapa itu di Pancasila itu. Boleh nggak itu? Itu orang-orang yang mengaku Pancasila itu harusnya koreksi diri lah. Suka-suka teriak saya Pancasila tapi nggak memahami maknanya kenapa orang tidak diurus ibadahnya. Nah, Islam tentu itu ibadah haji itu kan tamu Allah itu. Yeah. Lebih berat lagi karena itu tamu Allah. Jadi namanya tamu itu harus dimuliakan. Apalagi tamunya bukan tamu biasa, tamunya Allah. Karena di hadis itu kan salah satu tanda orang beriman itu memuliakan tamunya, gitu. Yeah. Memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Salah satunya tamu harus dimuliakan. Nah itu tamu biasa harus dimuliakan. Apalagi haji itu tamunya Allah, gitu. Tamunya Allah, ini harus dimuliakan betul, diuruslah dengan serius,
disiapkanlah dengan baik-baik. Kalau perlu setahun mau berangkat sudah diatur dari sekarang. Kan biasanya begitu juga gitu. Iya. Kan kita bukan baru sekali ini memberangkatkan jemaah haji sehingga kaget atau kagok kan enggak itu. Udah pengalaman berpuluh-puluh tahun memberangkatkan haji kok malah dibatalkan. Nah, tahu ini idenya siapa ini? Gitu. Idenya siapa? Yang jelas karena orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan itu yang membatalkan, maka kita hanya bisa menasihati. Coba jangan begitu. Jangan begitu dan segera bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada para jemaah haji, kepada rakyat Indonesia dan segera diubah keputusannya. Gitu. Jangan dibatalkan, dipersiapkan sebisa mungkin. Kalau perlu nggak usah tidur jungkir balik, silakan demi memuliakan tamu Allah. Gitu. Memuliakan tamu Allah dan tidak menghalang-halangi orang yang ingin beribadah, ingin ke Baitullah. Tidak boleh dihalang-halangi. Itu kezaliman yang besar. Saya pikir pernyataan kita ini, pesan kita sangat jelas. Kita sayang kepada para pemimpin-pemimpin, para penguasa yang memiliki kekuasaan, yang bisa mengambil kebijakan. Kita sayang sama mereka. Sebelum mereka ditegur oleh Allah, kita ingatkan dulu ini. Jangan sampai nanti di akhirat dia sudah tidak punya kesempatan untuk merubah. Tidak punya kesempatan minta maaf kepada para jemaah haji yang lain. Tidak sempat minta ampun kepada Allah. Jangan. Kesempatan inilah kita ingatkan, ubah kebijakannya, disiapkan dirinya baik-baik, siapkan jemaahnya, muliakan tamu-tamu Allah itu. Tamu biasa aja dimuliakan, ini tamu Allah, para calon jemaah haji dimuliakan. Mereka sudah berusaha menjalankan kewajibannya, membayar lunas ONH-nya. Iya. Bayangkan kalau kita lihat ada yang menabung bertahun-tahun itu. Betul. Hanya untuk memberangkat haji, terus gara-gara keputusan yang sepihak tadi tidak bisa berangkat, dosanya seperti apa itu, zalimnya luar biasa. Nah inilah karena sayangnya kita ingatkan kepada para pihak penguasa yang membatalkan atau tidak memberangkatkan, ubah keputusannya. Saya pikir itu wujud kasih sayang kita ini, wujud kasih sayang dan juga wujud kewajiban kita untuk mengingatkan sesama anak negeri ini. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, sahabat Wahyu. Untuk tema kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan nasihat Bang Rocky ini bisa menjadi nasihat cinta untuk pemerintah, untuk rejim saat ini, untuk penguasa saat ini, bahwasannya memang menghalang-halangi pemberangkatan haji untuk umat Islam di Indonesia ini adalah perbuatan yang zolim gitu. Bahkan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 114 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Nah, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi perenungan untuk kita semua, untuk para pemangku kepentingan, para pembuat kebijakan di negeri ini, bahwa sejatinya bahwa menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan haji adalah suatu kezaliman. Dan ini adalah salah satu bukti cinta kita, bukti kasih sayang kita kepada pemerintah, karena memang selayaknya pemerintah harus bertanggung jawab terkait pemberangkatan haji untuk masyarakat ataupun umat Islam di Indonesia. Begitu Bang Rocky ya. Baik, sahabat Wahyu semua, kita akhiri dulu acara bincang bersama sahabat Wahyu ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang insya Allah akan lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kasron buat Bang Rocky, Al-Maroki, dan semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.